Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita melanjutkan mata kuliah rekayasa perangkat lunak ya. Hari ini kita sudah masuk di minggu kedua. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai apa itu perangkat lunak, dan minggu ini kita sudah mulai masuk apa itu rekayasa perangkat lunak dan model-model atau metodologi yang dipakai orang dalam membangun suatu perangkat lunak. Agenda kita ini ya menjawab seputar pertanyaan tentang RPL ya. Jadi apa sih sebenarnya rekayasa perangkat lunak itu, atau dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai software engineering. Kemudian kita akan mengkaji lapisan-lapisan RPL ya. Jadi ada layer, 3 layer itu, yaitu proses, atau ada juga yang menyebut ini sebagai metodologi ya. Kemudian ada metode dan juga ada tools. Nah, apa itu perangkat lunak? Itu sudah kita jelaskan di pertemuan pertama ya, dengan berbagai jenis fungsi dan perannya. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan suatu perangkat lunak yang baik atau software yang baik itu seperti apa ya. Jadi software yang baik itu seharusnya punya fungsionalitas dan kinerja yang diinginkan oleh pengguna ya. Jadi intinya software yang kita buat, seberapa hebat pun canggihnya, kalau tidak diinginkan oleh pengguna atau tidak sesuai dengan keinginan pengguna, maka software kita dianggap kurang baik ya, walaupun menurut pandangan teknis itu baik. Jadi yang harus kita perhatikan di sini adalah keinginan pengguna ya. Kemudian software yang baik juga itu mudah dirawat atau maintainable ya. Kemudian bisa diandalkan atau dependable, dan juga bisa digunakan dengan baik ya, sesuai dengan fungsinya. Jadi kalau RPL sendiri apa? RPL itu disiplin rekayasa yang terkait dengan seluruh aspek produksi perangkat lunak ya. Jadi kalau kita tekankan di sini produk perangkat lunak, yaitu membangun atau memproduksi suatu perangkat lunak. Ilmunya apa untuk membangun perangkat lunak? Ya, ilmunya adalah rekayasa perangkat lunak, atau bahasa Inggrisnya adalah software engineering. Nah, apa saja sih yang dilakukan orang ya, atau apa saja sih aktivitas fundamental dari suatu perangkat lunak ya. Jadi ada spesifikasi perangkat lunak, kemudian jadi kita menentukan seperti apa sih perangkat lunak yang diinginkan oleh pelanggan. Kemudian kita develop atau kita kembangkan membangun suatu perangkat lunak. Kemudian validasi perangkat lunak itu, pastikan perangkat lunak itu sudah benar seperti yang diinginkan oleh pelanggan. Kemudian ada proses evolusi dari suatu perangkat lunak. Perangkat lunak itu seharusnya bisa berkembang terus ya, mengikuti perkembangan zaman atau perkembangan organisasi. Nah, ada juga pertanyaan, apa sih perbedaan RPL dengan ilmu komputer ya? Nah, kalau ilmu komputer kita fokus pada teori ya, dan fundamental atau dasar-dasar keilmuan tentang komputer. Kalau RPL itu hanya terkait aspek praktis ya. Jadi aspek praktek bagaimana membangun dan mengembangkan suatu perangkat lunak agar bisa berguna bagi pelanggan. Kemudian apa perbedaan antara rekayasa perangkat lunak dan rekayasa sistem? Nah, kalau sistem itu sebenarnya lebih luas ya. Jadi seluruh aspek pengembangan sistem, baik berbasis komputer maupun tidak. Jadi termasuk juga perangkat keras itu adalah bagian sistem. Nah, kalau perangkat lunak itu hanya software saja. Kita tidak membahas mengenai perangkat keras, atau kita membahas sistem yang mungkin tidak terkait dengan komputer, atau penggabungan antara yang terkait komputer dengan tidak. Jadi RPL itu sebenarnya bagian dari rekayasa sistem ya. Jadi dia bagian dari rekayasa sistem. Jadi satu bagian dengan proses yang lebih umum. Nah, apa yang menjadi tantangan dalam membangun suatu perangkat lunak atau mempelajari rekayasa perangkat lunak? Ya, pertama, software itu berkembang terus ya. Kita mengatasi
Maaf. Jadi kita mengatasi keragaman yang terus meningkat, semakin banyak pesanan orang, semakin bervariasi pesanan orang. Kemudian tuntutan juga mengurangi waktu pengembangan ya. Kemudian kita juga bagaimana bisa tetap dipercaya dalam mengembangkan suatu perangkat lunak ya. Kemudian dalam aspek pembiayaan RPL itu 60% biaya perangkat lunak itu sebenarnya biaya pengembangan dan 40% itu adalah biaya pengujian ya. Termasuk untuk perangkat lunak custom itu bukan yang generik ya, yang sudah dijelaskan di pertemuan pertama, yang memang dipesan khusus ya. Biaya evolusi atau operasional seringkali melebihi biaya pengembangan. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah apa teknik dan metode terbaik dalam RPL ya. Semua perangkat lunak dikelola dan dikembangkan secara profesional. Ada metode, ada teknik ya yang berbeda untuk berbagai jenis sistem. Jadi misalnya game harus dikembangkan menggunakan prototype misalnya. Sedangkan sistem kontrol yang kritis, keselamatan itu perlu spesifikasi lengkap dan dapat dianalisis untuk dikembangkan terus. Jadi kalau kita mengatakan ada yang lebih baik itu susah karena semua tergantung situasi dan kondisi dari software tersebut ya. Kemudian apa perbedaan RPL yang dibuat di web? Jadi web itu menyebabkan tersedia layanan perangkat lunak dan mungkin mengembangkan sistem berbasis layanan yang terdistribusi. Artinya dia berjalan di website atau di jaringan internet. Sedangkan pengembangan sistem berbasis web telah membawa kemajuan penting dalam bahasa pemrograman. Jadi ya software itu zaman dulu kita lebih banyak bikin software yang berjalan di satu komputer. Nah, kalau sekarang kita lebih banyak membangun software yang berjalan di atas internet. Nah, itulah yang dimaksud salah satu yang berjalan di atas internet adalah aplikasi yang berbasis web. Nah, kalau kita bicara mengenai RPL, kita tidak akan lepas dari 3 layer ini ya, 3 layer software engineering atau 3 layer RPL atau rekayasa perangkat lunak ya. Di mana ujung dari layer ini adalah fokus pada kualitas ya. Itu fokus pada kualitas. Nah, layer pertama itu ada namanya proses model. Ada juga yang menyebut ini sebagai metodologi ya. Itu proses model itu apa? Tahapan-tahapan dalam membangun suatu perangkat lunak ya. Kemudian ada namanya metode ya. Metode apa? Salah satu metode atau teknik yang dipakai dalam apa? Misalnya dalam coding kita pakai metode apa? Misalnya black box dan sebagainya. Kemudian tools ya, software apa yang kita pakai? Kita kan pakai software juga. Ya, pakai alat bantu apa yang kita pakai untuk membangun suatu perangkat lunak. Nah, lebih jelasnya kita lihat di sini. Jadi proses itu mendefinisikan kerangka kerja, framework atau metodologi. Ya, bedakan antara metode dengan metodologi. Kalau metodologi itu banyak metode yang dia pakai. Ya, banyak sekali metode-metode. Setiap ada metode pada waktu analisis, ada metode pada waktu desain, ada metode pada waktu implementasi, ada metode. Nah, itu yang namanya metode. Kalau metodologi, semua tahapan-tahapan itu dimaksud sebagai metodologi. Jadi ada yang mengatakan kumpulan metode-metode itu adalah metodologi. Ya. Nah, itu proses ya. Jadi mendefinisikan kerangka kerja, framework atau metodologi sehingga pembangunan perangkat lunak dapat dilakukan secara sistematis. Nah, sekarang metode atau metode-metode mendefinisikan bagaimana perangkat lunak itu dibangun ya. Meliputi metode-metode yang digunakan dalam analisis kebutuhan, perancangan, implementasi dan pengujian. Sebagai contoh kita pakai metode terstruktur, metode berorientasi objek, metode black box ya. Metode berorientasi objek itu kita pakai dalam implementasi atau coding ya. Metode terstruktur kita menggunakan bahasa pemrograman terstruktur ya. Jadi ada berstruktur, ada bahasa pemrograman berorientasi objek. Kemudian dalam pengujian ada namanya metode black box atau ada juga namanya white box. Itu metode ya. Nah, kemudian yang layer terakhir yang ketiga itu adalah perangkat yang bersifat otomatis maupun semi otomatis yang berfungsi mendukung setiap tahap pembangunan. Jadi ini ada computer aided software engineering ya. Jadi komputer yang membantu proses pembuatan atau pengembangan suatu perangkat lunak. Ada juga CAD ya untuk melakukan desain
perangkat lunak. Nah, proses perangkat lunak ini dapat didefinisikan sebagai berikut ya. Jadi proses perangkat lunak itu adalah suatu deskripsi proses yang dijadikan panduan kerja bagi para software engineer dengan memetakan peran dan tanggung jawab mereka masing-masing. Ada juga yang mendefinisikan adalah sekumpulan aktivitas yang ditujukan untuk melakukan pengembangan maupun evolusi software. Kemudian juga ada yang mengatakan merupakan suatu langkah atau urutan yang diperlukan dalam pengembangan atau juga pemeliharaan software. Jadi di sini perangkat lunak merupakan proses perangkat lunak ini merupakan kerangka teknis dan manajemen untuk menerapkan metode, alat bantu serta komponen SDM dalam mengerjakan software. Ya. Sedangkan menurut Ian Sommerville, proses perangkat lunak adalah sekumpulan proses dan hasil yang terkait dengan proses dalam rangka pengembangan produk software atau perangkat lunak. Nah, ini adalah proses-proses yang umum yang biasanya kita lakukan dalam membangun suatu perangkat lunak. Ya, ini umum sekali. Jadi ada namanya requirement. Apa itu requirement? Requirement itu bisa orang bilang kebutuhan, bisa orang bilang persyaratan, ya. Jadi misalnya kita bikin sistem informasi pegawai. Dalam sistem informasi pegawai saya mau ada modul untuk menghitung pajak dari pendapatan pegawai. Nah, itu requirement. Ya. Saya mau menghitung lembur pegawai, itu requirement. Ya. Jadi apa saja fungsi-fungsi modul-modul yang ada dalam suatu perangkat lunak, ya, itu semua disebut sebagai requirement, ya. Kemudian ada namanya spesifikasi, ya, specification, ya. Jadi spesifikasi ini juga termasuk terkait juga masalah hardware, ya. Selain masalah software, ada juga termasuk masalah hardware. Kita menentukan spesifikasinya. Ini digunakan untuk berapa orang, berapa banyak orang yang mengakses sekaligus software itu, misalnya. Dia berjalan di komputer apa? Apakah dia bisa berjalan di platform Windows saja, atau bisa juga jalan di Mac, atau bisa juga berjalan di platform Linux misalnya. Itu specification. Ya. Kemudian ada namanya proses desain. Ya. Nah, proses desain ini banyak macam. Ada namanya desain arsitektur. Jadi software itu kita bikin desain arsitekturnya. Ada desain fungsi atau desain proses. Ya, kita menggunakan data flow diagram. Ya. Kemudian ada desain database, kita menggunakan ERD ya, atau Entity Relationship Diagram. Atau untuk desain secara keseluruhan, ada tools yang namanya UML ya, Unified Markup Language. Ya, itu kita pakai untuk desain. Nah, kemudian kode. Apa itu kode? Ya, kode itu kita ngoding. Ya, di sinilah kalau biasanya software engineer pemula atau programmer pemula kalau disuruh bikin proyek itu langsung pikirannya coding. Aspek requirement, spesifikasi dan desain itu kadang-kadang tidak diperhatikan, ya. Ya, karena dia merasa bahwa apa yang dia buat itu memang bisa dia lakukan, ya. Kalau untuk proyek skala kecil itu oke, tidak ada masalah. Tapi kalau kita bikin proyek skala besar tanpa requirement, spesifikasi, desain itu akan kesulitan programmernya, ya. Nah, setelah kita coding, kita lakukan pengetesan. Apa itu V&V? Validation and Verification. Ya. Validasi memastikan bahwa software yang kita buat itu sudah valid, sudah benar, sudah sesuai dengan keinginan pelanggan. Itu validation. Sedangkan verifikasi, kita memastikan proses membangun software itu, ya, pastikan proses membangun software itu sudah benar. Ya, kita melalui tahap requirement, tahap spesifikasi, tahap desain, tahap coding, maka itu semua kita verifikasi apakah semua tahapan itu sudah dilakukan. Ya. Nah, itu proses umumnya. Kemudian ada namanya debug. Debug ini ya proses untuk mencari kesalahan. Sebenarnya dia juga bagian dari pengujian atau pengetesan perangkat lunak, ya, dengan mencari atau menemukan error-error atau bug-bug, ya. Kemudian bug-bug itu akan nanti didebug atau debug itu dikeluarkan bug itu dari software, gangguan-gangguan.
Nah, kalau sudah gangguannya tidak ada, sudah di-debug, keluar semua bug-bug itu, maka kita masuklah di proses maintenance atau perawatan ya. Di sini kita lebih fokus pada memastikan bahwa fungsi itu selalu berjalan dengan baik ya. Kalau ada kondisi-kondisi yang tidak baik, ya harus diperbaiki ya di tahapan-tahapan maintenance. Nah, penjelasan tadi yang saya katakan ada di sini ya. Jadi requirement itu adalah aktivitas di mana mengenai what ya, apa yang dibangun terkait produk lunak ya. Jadi apa saja keinginan-keinginan pelanggan itu disampaikan di sini. Jadi spesifikasi juga di sini dia ya tetap menerapkan requirement-nya ya, termasuk bukan cuma masalah hardware, masalah software juga ya. Kemudian ada proses desain yang tadi juga saya sudah jelaskan, proses coding, kemudian testing, kemudian debug, dan terakhir adalah proses maintenance. Nah, kita sudah tahu tadi proses membangun perangkat lunak. Nah, kita harus tahu juga karakteristik dari perangkat lunak yang baik. Untuk apa? Untuk kita uji nantinya ya. Jadi ini bekal kita untuk menguji apakah perangkat lunak yang baik itu seperti apa, karakteristiknya kayak apa. Ya. Jadi di sini ada beberapa karakteristik ya, mungkin tempat lain bisa menambahkan ya. Yang pertama, understandability, proses secara eksplisit didefinisikan sehingga mudah dipahami bagi siapapun yang di dalam proses pengembangan. Jadi perangkat lunak yang baik itu bisa mudah dipahami ya. Jadi ingat kalau kita ngoding itu perhatikan yang komen-komennya ya. Tanda komen itu adalah petunjuk supaya kita mudah memahami, mudah membaca program itu. Nah, program-program yang tidak ada komen atau tidak ada penjelasan tentang program itu biasanya susah orang lain baca. Kalau orang lain yang tidak pernah terlibat dalam proyek itu kemudian masuk melihat proyek itu dan tidak ada keterangan tentang program yang kita buat atau kode yang kita buat, orang akan kesulitan untuk memahami ya. Nah, supaya tidak sulit ya, berikanlah komen-komen, penjelasan untuk setiap program yang dibangun. Nah, itulah namanya understandability ya. Kemudian yang berikutnya ada namanya visibility ya, aktivitas proses memberi hasil yang jelas sehingga kemajuan proses dapat terlihat dari luar pihak pengembang. Ya, visibility kemampuannya, visinya ya, kita melihat oh iya ini dia mau bangun sistem kepegawaian sehingga ke depan itu pegawai tidak repot-repot lagi ambil gaji manual, pegawai tidak repot-repot lagi menghitung lemburnya, pegawai tidak repot-repot lagi menghitung pajak yang harus dipotong dari gajinya. Nah, itu semua visibility, kemampuan programmer melihat ke depan program ini seperti apa. Kemudian ada namanya supportability ya, prosesnya didukung oleh teknologi semacam CASE tool ya, jadi Computer Aided Software Engineering. Jadi ini adalah tools atau software yang membantu dalam membangun suatu perangkat lunak. Kemudian karakteristik berikutnya adalah namanya acceptability ya, penerimaan atas proses yang terdefinisi yang digunakan oleh software engineer selama pembangunan produk perangkat lunak. Jadi orang yang memesan software kita harus mengaccept, harus menerima ya, sesuai dengan keinginannya, dan itu keinginannya semua sudah dituangkan dalam kontrak ya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya reliability ya, atau kehandalan ya. Jadi prosesnya didesain dengan metode menghindari kesalahan, dan apabila ada kesalahan yang dapat terdeteksi sedini mungkin sebelum mengakibatkan cacat pada produk akhir. Jadi untuk menghindari kesalahan itu cepat-cepat dalam proses pengembangan kita sudah harus deteksi, itu namanya reliable atau handal ya. Jadi sebelum dia menjadi persoalan di kemudian hari, ada baiknya sudah kita temukan kesalahan itu sejak dini. Nah, kemudian ada namanya robustness, proses yang dapat dilanjutkan meskipun masalah yang tidak diharapkan. Nah, biasanya kalau kita bikin program atau menggunakan program aplikasi misalnya Word atau Excel atau Adobe Photoshop dan sebagainya, itu kadang-kadang kalau ada error muncul pop-up ya. Pop-up itu ya pesan singkat, pesan yang dalam bentuk kotak itu
ya, dia mengatakan bahwa ada yang salah di sini. Nah, walaupun pop-up itu muncul, tapi pop-up itu bisa kita tinggal close, kemudian kita melanjutkan pekerjaan kita. Jadi pop-up itu ya memang mengganggu sih, karena konsentrasi kita bisa buyar karena adanya pop-up. Tapi kalau setelah ditutup, ya tetap kita bisa bekerja, tidak mengganggu aplikasi yang sudah kita buat itu. Nah, karakteristik berikutnya adalah maintainability, kemudahan untuk proses perbaikan atau perawatan, ya. Kemudian rapidity, jika ada kendala dalam software itu bisa dilakukan perbaikan dalam waktu yang relatif lebih singkat. Ya. Nah, itu tadi model proses. Nah, sekarang model proses itu adalah standar, ya. Jadi skripsi seniormu itu paling banyak menggunakan model proses waterfall, ya. Jadi ini suatu proses standar. Tapi ya bukan cuma waterfall, yang ada banyak model proses yang di sini, ya. Sebentar kita bahas. Nah, sebenarnya ada saat ini banyak sekali, ya. Ada sekitar 12 model proses yang dianggap paling baik. Jadi ini yang dianggap paling baik, ya. 12 model proses. Tapi di sini saya hanya akan menjelaskan 7 model saja yang terbagi menjadi 3 bagian, ya. Nah, yang pertama ada model proses yang menggunakan desain terstruktur, ya. Nah, ini paling banyak digunakan oleh mahasiswa saat ini, ya. Model ini ada 2 jenis yang saya jelaskan di sini. Ada namanya model waterfall, ini adalah model klasik, ya. Klasik itu artinya dia selama sekali populer, sampai sekarang masih populer, tapi sudah lama dibuat. Kemudian ada namanya model parallel development, ya. Kemudian dari jenis kedua ada namanya RAD, ya. Sebenarnya bukan RAD development, karena RAD itu singkatan dari Rapid Application Development, ya. RAD saja mestinya di sini. Nah, RAD itu ada 3 di sini yang saya jelaskan. Ada phase development, pembangunan bertahap, ada model prototyping, ada model throwaway prototyping. Kemudian yang ketiga ada agile development. Nah, ini yang tren saat ini. Tapi ini biasanya digunakan untuk programmer dengan skala yang cukup besar biasanya. Ada extreme programming, dan yang paling populer sekarang ini adalah Scrum. Nah, kita ke bagian pertama, ya, metodologi struktur desain. Jadi proyek ini berjalan dari satu metode ke metode selanjutnya. Dia betul-betul bertahap dan metodically, ya. Jadi sangat mengikuti metode. Jadi dia hanya bekerja kalau suatu tahapan sudah selesai, baru kita mulai ke tahapan selanjutnya, ya. Nah, kayak ini, ya. Jadi analisis requirement dilakukan, selesai analisis requirement baru kita lakukan desain sistem. Selesai desain sistem baru kita coding, baru kita implementasi. Selesai implementasi kita coding, atau implementasi itu coding, ya. Selesai kita coding, kita testing. Selesai kita testing, kita deploy ke server yang nanti akan dijadikan sebagai acuan. Kemudian setelah deploy kita maintenance. Nah, ini prosesnya bertahap, selesai satu baru menuju satu, selesai satu menuju satu, ya. Jadi kalau kita bagi di sini, sebenarnya ada juga yang membaginya dengan menggunakan 5 tahapan proses, ya. Ada communication, planning, modeling, construction, and deployment. Jadi ini sebenarnya communication itu sama saja dengan pada saat orang bertemu, ya. Jadi saat kita bertemu klien, kita berkomunikasi dengan mereka, ya. Jadi pelanggan dengan orang yang akan mengerjakan proyek, dia berkomunikasi apa yang diinginkan oleh pelanggan, ya. Nah, itu biasanya requirement collection, ya, tapi ini tidak tertulis. Jadi di sini langsung masuk requirement analysis. Requirement collection itu kita mendengar apa yang diinginkan oleh pengguna, ya, di bagian communication ini. Nah, setelah itu kita planning. Jadi requirement atau keinginan dari tadi si pelanggan kita, itu kita bikinkan rencananya. Kita kasih tahu mereka, oh, kita merencanakan ini hanya bisa dikerjakan dalam waktu 6 bulan misalnya. Ini kita merencanakan mengerjakan ini mengeluarkan biaya sekitar 100 juta misalnya, ya. Itu bagian dari planning, ya. Kalau itu semua sudah disepakati, sudah tanda tangan kontrak kesepakatan, barulah kita melakukan pemodelan atau desain, ya.
Jadi kalau di bagian ini ada namanya desain sistem ya, itu kalau kita namakan sebagai modeling. Ya, jadi kita lakukan perancangan, kita desain, estimasi semua kebutuhannya, kemudian buat modelnya. Modelnya bisa dalam bentuk data flow diagram ya untuk model fungsi, ada juga ERD entity relation diagram dalam bentuk model database. Ya. Nah setelah modeling kita masuk ke construction. Construction itu apa? Ya kita coding dan testing, itu bagian dari construction. Ya. Kita coding, kemudian kita tes. Nah kalau sudah di coding, sudah dites dan berjalan, maka dibuatlah, disebarluaskanlah ini deployment. Apakah kita taruh di server atau kita jadikan dia sebagai aplikasi mobile, ya terserah kita. Ya. Nah ini kemudian teman-teman dari pengguna, kalau misalnya ada lagi hal-hal kendala atau apa, akan disampaikan kepada si developer, dan kalau ada yang rusak atau salah desain, itu dimulai dari awal lagi. Ya, itu kelemahan dari model waterfall. Kita akan mulai dari awal, kita mulai dari analisis kembali. Hal itu. Nah, kelebihannya model ini mudah dipahami, mudah digunakan. Ya, itu sebabnya ya itu klasik ya. Semua seniormu sebagian besar banyak yang menggunakan aplikasi ini. Tahapannya bisa dipahami dengan baik, kontrol manajemennya baik, bekerja dengan baik, dengan kualitas, ketika kualitas lebih penting dari biaya. Tapi ini kelemahannya biasanya ya waktunya lebih lama. Kekurangannya semua kebutuhan harus diketahui. Jadi kalau ada requirement atau kebutuhan yang di belakang baru muncul, itu kita harus kembali ke awal lagi prosesnya ya. Kita mulai dari analisis lagi. Ya. Kemudian biasanya menggunakan waktu yang lama ya, mulai dari proposal sampai dengan menerapkan sistem baru, itu biasanya waktunya cukup lama. Kecil bagi customer untuk bisa melihat preview sistem ya. Beda dengan model prototyping yang kita bisa presentasikan dulu. Kalau waterfall itu tidak bisa kita presentasikan dulu karena dia bukan prototyping, dia memang dari nol dirancang. Nah, kapan kita menggunakan metode waterfall? Kalau kita sudah tahu requirement-nya dengan persis dan tidak ada lagi perubahan requirement itu. Ya. Kemudian definisikan produk secara stabil ya. Jadi memang kita sudah mendefinisikan dengan stabil, tidak ada perombakan lagi. Versi baru dari suatu sistem yang telah ada, kita bisa menggunakan kalau versi baru sistem itu yang sudah ada ya, sehingga kita bisa kembangkan. Nah itu tadi model terstruktur, desain terstruktur pertama ya, dari metodologi atau framework atau proses membangun perangkat lunak. Nah metodologi yang kedua ada namanya parallel development. Ini sebenarnya mirip ya, planning, analysis, design. Ini kan planning, analysis, design, kemudian implementation sama integration atau apa. Ini sebenarnya waterfall ya. Cuma di sini ada namanya parallel development. Untuk apa ini? Kalau misalnya saya pakai 3 programmer, ya saya bisa membagi 3 ini sampai di sini. Ya, mulai dari desain baru kita bilang misalnya ada yang desain misalnya ini sistem kepegawaian ya, ada yang mendesain inventory pegawai atau daftar pegawai. Ada yang mendesain penggajian pegawai. Ada yang mendesain perhitungan lembur pegawai ya. Nah, sudah desain, dia implementasi, dia coding di sini, coding. Kemudian di sini kembali diintegrasikan. Ya, kalau sudah diintegrasikan kembali, barulah dia menjadi sistem atau software yang kita buat. Ya. Nah, salah satu metode desain terstruktur lainnya itu adalah parallel development ini ya, seperti waterfall model. Kita membaginya kepada beberapa sub ya. Ini tujuannya sebenarnya mempercepat penyelesaian kalau kita punya sumber daya yang memadai ya. Jadi parallel development mencoba untuk mengatasi masalah penundaan yang lama antara tahap analisis dan pengiriman sistem. Jadi bukannya melakukan desain dan implementasi secara berurutan ya. Parallel development melakukan desain umum untuk seluruh sistem dan kemudian membagi proyek menjadi serangkaian sub proyek yang berbeda yang bisa dirancang atau diimplementasikan secara paralel. Oke, jadi itu tadi penjelasan mengenai perangkat lunak ya, termasuk model prosesnya. Nah, di minggu depan kita akan tetap lanjut di model proses yang menggunakan RAD ya, atau Rapid Application Development, dan juga yang menggunakan Agile Development. Saya kira cukup sekian pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.